Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai verifikasi dan validasi jaringan, mengenai protokol jaringan komputer dan media transmisi serta medium access control atau media access control dan wireless yang sifatnya berbasis ad hoc. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai beberapa serangkaian jalur di mana di dalam protokol jaringan itu kita perlu ketahui dan kita verifikasi tentang bagaimana beragam komputer, hardware, ya, dan software ingin berkomunikasi antara satu dengan yang lain, di mana bisa menghubungkan antara berbagai macam unit atau workstation yang dapat terhubung ke dalam sebuah jaringan. Nah, di dalam menggunakan protokol yang disetujui ya, bersama supaya semua komunikasi dapat berkomunikasi satu dengan yang lain, di mana tujuan daripada verifikasi ini adalah untuk memastikan bahwa semua sarana dan prasarana dan infrastruktur sudah sesuai dengan yang diharapkan. Nah, di dalam aturan komunikasi komputer kita ketahui bersama bahwa aturan-aturan yang sifatnya dalam bentuk perjanjian mengatur bagaimana proses pertukaran informasi ya antara komputer, di mana kita perlu verifikasi juga bagaimana aturan-aturan di dalam protokol komunikasi itu bekerja. Nah, dalam sebuah sistem komunikasi komputer yang hanya menggunakan satu protokol, di mana satu protokol ini mengapa perlu protokol switch untuk menjaga menangani berbagai serangkaian hardware, network, paket data, dan data publication. Nah, kita ketahui dalam aturan protokol itu ada juga beberapa lapisan ya, lapisan OSI protokol. Ada physical, data link, network, transport, session, sampai dengan application. Nah, ini untuk protokol stack. Nah, bagaimana kalau model OSI dan komunikasi antar sistem? Nah, seperti ini proses komunikasinya. Kemudian untuk OSI analognya ya, proses pertukarannya bisa dilihat seperti ini untuk pertukaran datanya. Nah, untuk berbagai bentuk konsep protokol dalam TCP/IP atau konsep yang pertama adalah ada yang namanya physical layer, kemudian ini untuk physicalnya, kemudian ada data link, kemudian ada juga network layer. Ya, ini mengulang-ulang materi ataukah merefresh kembali bagaimana di dalam aturan-aturan berkomunikasi di dalam protokol jaringan ya. Ada juga transport layer, ada session layer, ada presentation layer, kemudian ada application layer, nah, kemudian ada TCP/IP. TCP/IP di dalam OSI pun ya, dalam terminologi modul referensi OSI, konsepnya berbasis TCP/IP protokol ini meliputi network transport layer, di mana empat yang menjadi tujuan atau inti utama di dalam lapisan OSI, yakni network interface-nya, IP-nya, transport, dan application. Nah, bagaimana hubungan antara verifikasi dan validasi menyangkut tentang media transmisinya? Jadi, yang pertama kita lakukan di dalam jaringan komputer itu kita harus mengetahui dulu konsep dasar di dalam sebuah jaringan itu seperti apa. Nah, ketika lolos dalam verifikasi itu, maka selanjutnya seperti apa media transmisi yang digunakan di dalam sebuah jaringan itu bekerja. Nah, dalam sebuah transmisi jaringan ini kita ketahui bersama bahwa transmisi jaringan adalah atau media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima, di mana transmisi jaringan ini memerlukan dua penghubung, antara lain bisa menggunakan kabel, bisa juga menggunakan wireless atau tanpa kabel. Nah, seperti apa hubungannya antara konsep dasar ini adalah bagaimana menghubungkan sebuah jaringan ini baik menggunakan kabel maupun yang tidak menggunakan kabel. Kita ketahui bersama bahwa media yang menggunakan kabel ini ya kita perlu ketahui ada yang namanya kabel ya, kabel koaksial atau kabel tunggal.
Ada kabel twister pair terdiri dari UTP dan STP yang memiliki serat. Kemudian yang terakhir adalah kabel fiber optik yang sering digunakan, yang paling banyak sekarang digunakan untuk jaringan-jaringan yang sifatnya infrastruktur yang besar. Kemudian ada juga jaringan tanpa kabel ya, atau wireless WiFi. Contohnya misalkan Bluetooth, WiFi, atau kartu jaringan wireless. Atau ada juga yang menggunakan USB wireless. Nah, ada juga yang menggunakan ATC ya. Jadi sifatnya ini adalah transmisi jaringan yang tidak menggunakan kabel. Ini yang harus ada dalam verifikasi dan validasi jaringan. Selanjutnya apa yang harus ada lagi dalam verifikasi dan validasi jaringan adalah bagaimana Anda mengetahui nanti medium access control itu ya, atau MAC. MAC ini adalah bagian daripada sarana komunikasi atau penghantar antara si pemberi dan si penerima. Kita ketahui bersama bahwa dalam komponen komunikasi data itu kita perlu mengetahui bagaimana pengirim itu ya mengirimkan data, kemudian bagaimana penerima itu menerima data, kemudian data itu sendiri yang dipindahkan. Nah, di dalam media pengiriman ini media yang saluran yang digunakan untuk mengirimkan data serta protokol dalam aturan-aturan berfungsi untuk menyelaraskan hubungan antara si pemberi dan si penerima. Di dalam aturan berkomunikasi ini juga ya, di dalam verifikasi dan validasi ini sangat erat bagaimana protokol itu bisa dijalankan. Nah, bagaimana cara menjalankan itu diketahui bersama bahwa ada dalam media access control ini terdiri dari bagaimana nanti Anda bisa memberikan verifikasi tentang bagaimana dari sisi pengalamatan IP atau alamat. Jadi Anda harus nanti memberikan alamat si pemberi ya. Kemudian Anda juga harus mengetahui tujuan si alamat si penerima. Ini dari fungsi pada bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik di dalam medium access control. Di dalam media access control ini atau MAC address, media access control ini adalah sebuah alamat jaringan yang diimplementasikan pada lapisan-lapisan data link. Ya, di approve ke dalam 7 lapisan OSI. Ya, di mana 7 lapisan OSI ini mempresentasikan sebuah node tertentu dalam sebuah jaringan. Nah, contoh di dalam MAC address ini ya, bisa dibaca. Jadi wireless LAN adapter, ada description-nya, ada physical-nya, ada ethernet adapternya, ada description sampai dengan physical address-nya. Kemudian bagaimana literatur atau literasi di dalam jaringan itu, khususnya di dalam jaringan wireless. Dalam jaringan wireless itu dikenal dengan ada namanya mode ad hoc dan infrastruktur. Di dalam verifikasi dan validasi jaringan, mode ad hoc ini adalah bagian daripada teknologi wireless atau jaringan tanpa kabel, di mana perkembangannya sangat pesat. Sebagai gambaran kecil, dalam mode ad hoc ini adalah jaringan yang menggunakan tanpa kabel, di mana syarat umumnya nanti bisa kita lihat ya, di mana komponen-komponen pendukung di dalam jaringan ad hoc ini yang perlu kita verifikasi dan validasi adalah bagaimana mengembangkan sebuah model wireless LAN. Ya, ada 4 komponen atau 4 verifikasi yang Anda harus lalui untuk membangun sebuah jaringan yang sifatnya wireless ad hoc. Yang pertama adalah Anda perlu memiliki access point. Ya, access point untuk bagaimana bisa berkomunikasi secara ad hoc. Kemudian yang kedua adalah wireless LAN interface. Ini perlu untuk Anda gunakan dalam men-setting mode ad hoc. Kemudian yang ketiga adalah mobile desktop atau PC, ya, komputer laptop atau yang sifatnya user. Kemudian keempat adalah antena eksternal apabila Anda membutuhkannya. Ya. Bagaimana sih sebenarnya konfigurasi dalam wireless LAN? Sederhana itu, secara umum terdapat 2 jenis konfigurasi untuk jaringan berbasis WLAN ini. Ada yang berbasis ad hoc. Jadi ad hoc ini bisa dilihat jaringan yang berbasis WLAN adalah memanfaatkan sinyal access point yang dapat diterima oleh perangkat-perangkat komputer dalam jaringan yang sama. Jadi misalkan dari komputer ke komputer, jadi kita nanti bisa buatkan jaringan ad hoc-nya. Nah, prinsip kerjanya adalah ad hoc ini bisa dikenal sebagai jaringan peer-to-peer.
atau dilengkapi dengan sebuah adapter wireless yang mengirim dan menerima data. Kemudian ada juga berbasis infrastruktur. Apa itu? Infrastruktur ini adalah menggunakan access point APS menghubungkan jaringan WLAN melalui jaringan berbasis kabel. Jaringan ini diverifikasi untuk digunakan atau diperuntukkan bagi yang menggunakan berbasis LAN. Adapun beberapa prinsip kerja ya. Prinsip kerja ini untuk topologi infrastruktur, berbagai kelebihan dari WLAN ini ya. Ini kelebihannya. Dan ada juga kelemahan dari wireless LAN, serta juga beberapa kelebihan untuk jaringan berbasis mode ad hoc. Ada kelebihannya, berarti ada juga kekurangan atau kelemahan. Seperti apa implementasi jaringan wireless ad hoc pada salah satu sistem operasi, contohnya misalkan diverifikasi berbasis Windows. Nah, ini untuk tahap awalnya. Nah, ini untuk set. Nah, ini juga ya gambarnya ya. Ini semua dalam konfigurasi dan verifikasi ini bisa dilakukan di dalam jaringan yang sifatnya berbasis mode ad hoc. Ini kalau sudah mau selesai ya. Nah, adapun beberapa perbedaan ad hoc dan infrastruktur yang menggunakan sistem jaringan peer-to-peer ya, atau infrastruktur ini perbedaan sangat jelas adalah di dalam verifikasi ini kita perlu juga nanti memverifikasi bagaimana mode ad hoc itu Anda bangun. Supaya kita juga mengetahui nanti seperti apa jaringan sederhana dibentuk ini kalau menggunakan komputer lebih daripada 2 atau 3 komputer dengan memanfaatkan fasilitas ad hoc. Saya rasa cukup untuk materi singkat pada pertemuan kali ini. Bila ada hal-hal yang perlu Anda pertanyakan, silakan Anda berikan pertanyaan atau tanggapan di kolom komentar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.